Selamat pagi pada anak-anak kami. Ini kita kembali bertemu dalam menyelesaikan limit mendekati tak hingga. Yang 2 minggu lalu kita pelajari itu bentuk tak berhingga per tak berhingga. Hari ini kita masuk ke bentuk tak berhingga dikurang tak berhingga. Kita langsung saja ke rangkumannya. Nah, bentuk limit tak berhingga kurang tak berhingga ini dia ada dua bentuk. Itu yang di atas itu bentuk linier, yang di bawah bentuk kuadrat, dan duanya dalam bentuk akar. Nah, kalau dia nanti dalam bentuk linier yang di atas itu tertulis limit x menuju tak berhingga akar ax tambah b dikurang akar cx tambah d, maka nanti untuk penyelesaiannya kita bawa dulu dia ke bentuk akar kalau soalnya belum dalam akar. Kemudian kita perhatikan koefisien x-nya di bentuk akar yang pertama dan bentuk akar yang kedua, dalam hal ini yaitu A dan C. Nah, jika A dan C-nya nanti kita bandingkan, jika A lebih besar dari C, maka jawabannya adalah tak berhingga. Jika A nanti lebih kecil dari C, maka jawabannya minus tak berhingga. Dan jika A sama dengan C, maka jawaban persoalan limit itu adalah 0. Itu yang bentuk linier. Kemudian lagi yang bentuk kuadrat, persamaan kuadrat. Dan dua-duanya dalam bentuk akar, yaitu yang di bawah ini. Itu limit x menuju tak berhingga akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar dx kuadrat tambah ex tambah f. Ini pun nanti hasilnya ada 3 bentuk yang nanti kita perhatikan, yaitu yang pertama koefisien x kuadratnya yaitu si A dan si D. Jika nanti koefisien x kuadrat di bentuk akar yang pertama lebih besar daripada koefisien x kuadrat di bentuk yang kedua, maka jawabannya adalah tak berhingga. Jika nanti koefisien x kuadrat di bentuk akar yang pertama lebih kecil daripada koefisien x kuadrat di bentuk akar yang kedua, maka jawabannya adalah minus tak berhingga. Jika nanti koefisien x kuadrat di bentuk akar yang pertama sama dengan koefisien x kuadrat bentuk akar yang kedua, maka nanti kita pakai rumus ini, yaitu b dikurang e per 2a kuadrat, ya. B kurang e per 2 akar a. B kurang e per 2 akar a. Nanti soal yang bentuk kuadrat ini yang paling sering muncul itu yang koefisien x kuadratnya di bentuk pertama dan kedua itu sama. Nah, kenapa kita dapat rumus seperti ini untuk bentuk yang kedua dan juga bentuk yang pertama seperti 3 bentuk ini? Nanti pembuktiannya itu bisa kamu perhatikan di buku paket kita halaman 25, 26 dan 27. Di buku paket halaman 25, 26 dan 27. Di mana hal itu dilakukan dengan cara perkalian dengan sekawan dari bentuk akar itu. Kemudian nanti hasilnya ternyata kembali ke bentuk tak berhingga per tak berhingga, sehingga dibagi dengan pangkat tertinggi seperti 2 minggu lalu. Kemudian diselesaikan, akhirnya ketemulah
bentuk rumus sederhana seperti ini. Ya, kita langsung ke contoh. Kita mulai dari contoh yang bentuk pertama. Ini limit yang nomor 1, limit X menuju tak berhingga akar 4X kurang 3 kurang akar 2X tambah 5. Nah, ini langsung saya bikin hasilnya. Nah, kembali kita ingat, yang kita perhatikan yaitu cukup koefisien A dan koefisien C. Dalam hal ini angka 4 dan angka 2. Nah, 4 lebih besar dari 2. Maka kita ingat jawabannya adalah tak berhingga. Ya, jika koefisien yang pertama ini lebih besar daripada koefisien X di bentuk akar yang kedua, maka jawabannya tak berhingga. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Limit X menuju tak hingga akar 3X tambah 2 kurang akar 3X tambah kurang 4. Nah, kita perhatikan koefisien X-nya ternyata sama. Maka jawabannya adalah 0, sama seperti ini. Nah, itulah contoh untuk bentuk yang linear. Bentuk yang AX tambah B kurang akar CX tambah D. Itu yang bentuk pertama. Kita masuk ke bentuk yang contoh bentuk yang kedua. Ya, ini sudah bentuk kuadrat. Ini soalnya limit X menuju tak berhingga akar 6X kuadrat tambah X kurang 2 kurang akar 6X kuadrat kurang 5X kurang 25. Ya, kita perhatikan X kuadratnya koefisiennya sama. Jika nanti koefisien X kuadratnya sama, maka kita pakai rumus ini. B kurang E per 2 akar A. B kurang E per 2 akar A. Berarti ada 3 koefisien yang perlu kita tahu, yaitu A-nya dari sini, dan dia sama dengan ini. Kemudian B-nya, B itu yang ini, koefisien dari X. Koefisien X adalah 1. Kemudian koefisien dari E, dari sini, minus 5X. Maka koefisien adalah minus 5. Jadi cukup 3 koefisien ini yang kita perhatikan jika koefisien X kuadratnya sama. Dan kita pakai rumus ini. B kurang E per 2 akar A. Kita masukkan saja. B-nya 1 kurang E. Kurang E. E-nya minus 5, berarti kurang minus 5. Per 2 akar A. 2 akar 6, karena A-nya 6. Kemudian kita sederhanakan. 1 kurang 5, yaitu 6. Per 2 akar 6. Kemudian bentuk akar yang di penyebut kita sederhanakan dengan mengalihkan dengan akar 6 per akar 6. Supaya bentuk akarnya menjadi pembilang. Maka ketemulah 6 kali akar 6, 6 akar 6. 2 akar 6 kali akar 6, akar 6 kali akar 6, jadi 6. 2 kali 6, 12. Ya. Maka sederhanakan lagi, 6 bagi 12 itu setengah. Sehingga hasilnya adalah akar 6 per 2. Itu contoh 1 untuk bentuk yang kuadrat. Contoh 2. Ini limit X menuju tak berhingga akar 4X kuadrat kurang 5X tambah 3 kurang 2X kurang 1. Nah, soal ini adalah persoalan limit tak berhingga kurang tak berhingga. Tapi beda bentuk. Ini sudah bentuk akar, ini belum bentuk akar. Maka kita harus seragamkan supaya rumus ini bisa dipakai. Maka 2X kurang 1 ini harus kita buat dalam bentuk akar. Bagaimana cara membuat dalam bentuk akar? Nah, dikuadratkan dia, kemudian taruh tanda akarnya. Jadi membuat yang 2X kurang 1 ini ke dalam bentuk akar, dikuadratkan dia, kemudian taruh tanda akar. Nah, 2X kurang 1 kuadrat hasilnya adalah
4x kuadrat kurang 2x tambah 1. Jadi dibandingkan dengan soal nomor 1 tadi, dia sudah langsung bentuk akar 22. Tapi ini ada 2 langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya dia menjadi bentuk akar keduanya. Maka persoalan limit itu berubah menjadi limit x mutlak berhingga akar 4x kuadrat kurang 5x tambah 3 dikurang akar 4x kuadrat kurang 2x tambah 1. Jadi dua-dua sudah dalam bentuk akar, maka ini bisa dipakai. Nah, kita perhatikan. Di sini koefisien x kuadratnya 4, di sini pun koefisien x kuadratnya 4, sama. Jika koefisien x kuadratnya sama, maka kita pakai rumus, yaitu B kurang E per 2 akar A. B kurang E per 2 akar A. Maka kita cukup cari 3 koefisien, yaitu A-nya berapa? 4 dari sini. Koefisien x kuadrat. B-nya yaitu ini dari minus 5x. Minus 5x. Maka koefisiennya minus 5. Kemudian E dari sini koefisien minus 2x ini, maka jawabannya minus 2. Ketiga-tiga koefisien ini kita masukkan ke rumus yang tadi. B kurang E per 2 akar A, maka dia minus 5 kurang minus 2 per 2 akar 4, karena A-nya 4. Minus 5 kurang 2 menjadi minus 3. Kemudian 2 akar 4. Akar 4 itu 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 2. Maka hasilnya adalah minus 3/4. Itulah hasil jawaban persoalan limit yang nomor 2 ini. Jadi kalau dia belum bentuk akar, langkah pertama harus buat dulu bentuk akar dia supaya rumus ini bisa dipakai. Caranya tadi, kuadratkan dia baru taruh tanda akar. Itu contoh 2. Contoh 3. Nah, ini limit x menuju tak berhingga akar x kurang 2 kali x tambah 1 kurang akar 2x kuadrat tambah 3x kurang 4. Nah, ini sudah dalam bentuk akar dua-dua. Tapi yang bentuk akar pertama belum dalam bentuk kuadrat, belum dikalikannya, ini masih berupa pemfaktoran. Masih dia berupa perkalian faktor, maka dikalikan dulu nih 2. Ketika dikalikan ternyata dapat bentuk x kuadrat tambah x kurang 2x kurang 2. Ya, x kali x kuadrat, x kali 1x minus 2 kali x minus 2x minus 2 kali 1 minus 2. Kemudian bentuk yang kedua ngikut. Nah, sudah dalam bentuk kuadrat dan bentuk akar dua-duanya. Kita perhatikan coba. Koefisien x kuadratnya yaitu A di sini adalah 1. Koefisien B-nya, koefisien x 1. Kemudian koefisien x kuadrat di bentuk akar kedua yaitu D 2. Kemudian E-nya 4. Tapi sebetulnya yang paling terutama kita lihat di sini adalah A dan D. Ternyata A-nya lebih kecil dari D. Kalau tadi soal kedua itu sama, A dan D-nya sama, pertama pun tadi sama, ini berbeda. Sini 1, sini 2, maka cukup kita pakai yang ini. Katanya jika A lebih kecil dari D maka jawabannya minus tak berhingga. Maka persoalan limit ini tidak perlu pakai rumus yang bentuk kedua ini. Kenapa? Karena A-nya tidak sama dengan D-nya. Tidak sama koefisien x kuadrat sini dan sini. Maka hasilnya minus tak berhingga, yaitu berasal dari bentuk yang ketiga. Ya, itu penjelasan hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kamu baca bukumu halaman 25, 26 dan 27. Kau pindahkan semuanya ini ke dalam
catatanmu. Kemudian kamu ulang-ulang, dan hari ini kamu cukup mencatat saja, dan suatu ketika nanti akan saya tagih catatan dan juga pemahamannya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, bujur.